Bab 8. Beri hormat ke pemilik tanah. Setelah melihat postur sekelompok orang ini, Wira baru tersadar. Kalian datang buat minta biaya perlindungan. Danu dan Dodi mengepalkan tangannya dengan marah. Hasan yang berdiri di belakang Wira juga mengerutkan keningnya. Sony buru-buru berbisik pada Wira, "Wira, aku lupa kasih tahu. Dia itu bos ikan pasar timur, namanya Iwan Projo. Dia punya julukan, si perusuh. Anak buahnya kira-kira ada sekitar belasan orang. Dia selalu ambil keuntungan 20% dari siapapun yang mau jual ikan di pasar timur." 20%. Wira langsung naik pitam. Kalian ambil keuntungan yang lebih banyak daripada pemerintah. Mereka sudah bersusah payah untuk menangkap ikan selama 2 hari dan harus berjalan kaki ke ibu kota provinsi untuk menjual ikan. Pemerintah hanya meminta keuntungan 10%, tetapi preman-preman ini malah minta 20%. Setelah mendengarnya, Dodi langsung marah. Bahkan Danu yang biasanya sangat tenang juga mengepalkan tangannya erat-erat. Preman-preman ini bahkan lebih kejam daripada pemerintah. Melihat reaksi kedua putranya, Hasan langsung memelototi mereka dan menggeleng. "Kalau mau jualan ikan di pasar timur, kalian harus kasih aku keuntungan 20%. Ini adalah aturan yang kubuat. Kalau nggak mau, silakan tinggalkan ikannya dan pergi," ujar Iwan sambil melambaikan tangannya dengan galak. 8 pria yang terlihat seperti berandalan langsung berjalan maju. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang memegang tongkat kayu, ada juga yang bermain dengan belati di tangan mereka. Tatapan mereka semua terlihat sangat garang. Wira mempertimbangkan baik-baik situasinya saat ini. Kelompok Iwan totalnya ada 9 orang. Mereka juga mempunyai senjata dan terlihat seperti preman yang sudah sering berkelahi. Selain Hasan yang merupakan pensiunan tentara, mereka berempat hanyalah petani. Apalagi Wira, dia sama sekali tidak mungkin bisa menang dalam berkelahi. Iwan juga merupakan penguasa lokal pasar timur. Kalau mereka benar-benar berkelahi, dia mungkin bisa mendapatkan bala bantuan. Namun, Wira juga tidak rela menyerahkan 20% keuntungan penjualannya. "Kita juga nggak bakal berpangku tangan kok." Iwan melambaikan tangannya, lalu seorang bawahannya mendekat dengan membawa sebuah timbangan. "Waktu kalian jual ikan, kami bakal bantu timbang beratnya. Jadi kalian nggak perlu terlalu capek." "Membantu," dengus Wira. Wira tahu maksud Iwan. Mereka akan menimbang ikannya dan menyimpan uang lebih dari pembeli. Pembeli yang merasa tertipu akan melapor ke pengadilan daerah. Kemudian, preman-preman ini akan mengatakan bahwa mereka menerima komisi untuk melakukannya. "Setuju apa enggak? Aku nggak mau buang-buang waktu sama kalian." Begitu Iwan menjentikkan jarinya, 8 orang preman langsung maju. Danu dan Dodi mengepalkan tinju mereka, tetapi Hasan memelototi mereka dan menggeleng lagi. Akal sehat Wira menyuruhnya untuk tunduk pada sekelompok preman ini, tetapi mulutnya malah berkata, "Aku nggak takut sama kamu." Sony buru-buru membujuk Wira, lalu meminta maaf pada Iwan. "Kak Iwan, jangan marah. Kita semua toh teman, kami bakal serahkan uangnya, tapi temanku ini harus bayar utang besar. Bisa nggak kasih potongan harga dulu untuk sementara? Kalau utang temanku ini sudah lunas, kami bakal lunasi kekurangannya." "Teman," Iwan langsung terlihat bersemangat dan menggerakkan jarinya untuk menyuruh Sony mendekat. Saat Sony sudah sampai di hadapannya, Iwan langsung menamparkan dan menendang Sony hingga terpental. Kemudian, dia memaki, "Dasar anak sialan. Kamu itu siapa? Siapa temanmu? Patahkan sebelah kakinya, lalu usir dia dari pasar timur." 4 preman langsung maju dan mulai menghajar Sony. Iwan menatap Wira, lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Nak, kamu nggak mau nurut ya?" Bagi Iwan, orang yang tidak menuruti kata-katanya harus dihajar supaya mereka takut. Jika tidak, akan makin banyak orang di pasar timur yang membantahnya. Wira merasa terancam lagi setelah melihat Sony yang dipukul. Dodi dan Danu juga sangat marah dan ingin bertindak, tetapi Hasan masih melarang mereka meskipun dia sendiri juga sudah kesal. "Dasar brengsek." Wira yang awalnya sudah siap untuk mengalah pun menjadi murka. Dia berbalik dan mengeluarkan sebatang kayu dari gerobak, lalu langsung menghantamkannya ke kepala Iwan. Dia juga menyerang keempat preman yang menghajar Sony sambil berteriak, "Paman Hasan, Danu, Dodi, cepat pergi lapor ke pihak berwajib." Wira rela membayar keuntungan 20%, tetapi dia tidak bisa terima Sony dihajar. Sony sudah menemaninya datang menjual ikan, tetapi malah dipukuli lagi setelah membantunya berbicara. Wira tidak bisa tinggal diam. Wira memukul keempat orang yang sedang menghajar Sony, lalu menarik Sony dan hendak kabur. Semua orang di pasar timur langsung tercengang setelah melihat kejadian ini. Tidak ada orang yang menyangka bahwa Wira berani memukul Iwan. "Ayah, ayah!" Danu dan Dodi sudah murka, mereka pun langsung menatap ke arah Hasan lagi dan berteriak pada saat yang bersamaan. "Haish, lakukanlah!" Hasan pun terpaksa setuju setelah melihat situasinya. Danu dan Dodi langsung gembira dan menyerang sekelompok orang itu. "Ah! Beraninya kamu memukulku!" Iwan menutup kepalanya sambil berteriak kesakitan, lalu berdiri dengan terhuyung-huyung. Saat melihat tangannya dilumuri darah, dia pun berteriak dengan marah, "Hajar mereka habis-habisan, terutama si bajingan itu."
Beraninya kalian memukul Kak Iwan. Sudah bosan hidup, ya? Kedelapan preman yang terlihat garang itu langsung berpencar. Mereka menyerang kelompok Wira dengan tongkat kayu dan belati mereka. Sonny, cepat pergi. Wira mendorong Sonny sambil mengayunkan tongkat kayu di tangannya dengan sembarangan. Enggak, aku enggak mau pergi. Meskipun Sonny sudah ketakutan, dia tetap memberanikan diri untuk mengadang di depan Wira. Mau kabur? Jangan harap kalian bisa kabur. Patahkan tangan dan kaki mereka, teriak Iwan dengan kesal. Jika dia tidak memberi pelajaran pada kelima orang ini, tidak ada orang di pasar timur yang akan tunduk padanya lagi. Begitu kedelapan preman itu mau bertindak, Danu dan Dodi langsung menyerbu mereka. Danu menarik tangan Wira dan Sonny, lalu langsung berlari keluar dari pengepungan para preman. Kedelapan orang itu pun langsung menyerang Dodi. Selama ada aku, Zabran Darmadi, kalian nggak bakal bisa memukul Kak Wira. Dodi langsung berjongkok dan menyandung kaki para preman itu hingga jatuh. Begitu berdiri, mereka langsung ditinju Dodi lagi. Dalam sekejap, mereka semua langsung tersungkur di lantai sambil berteriak kesakitan. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri lagi. Dia berlatih bela diri. Iwan yang sudah menyaksikan aksi Dodi pun buru-buru kabur. Namun, sebelum dia sempat kabur jauh, Dodi sudah menendang punggungnya. Teriakan kesakitan Iwan pun menggema di seluruh pasar timur. Semua pedagang dan penduduk di pasar timur langsung tercengang. Mereka memandang Dodi dan mengingat nama Zabran Darmadi yang diteriakannya tadi. Dodi menyeret Iwan ke hadapan Wira, lalu berkata dengan bangga, Kak Wira, sudah kubilang kalau aku jago berkelahi. Wira membatin, aku nggak tahu kalau kamu bisa langsung lawan 10 orang sendirian. Kalau tahu kamu begitu hebat, buat apa tadi aku bersabar? Gubrak. Setelah melemparkan Iwan ke hadapan Wira, Dodi berkata dengan santai, Kak Wira, kamu mau gimana hukum orang ini? Aku sudah hantam dia sekali kok. Setelah itu, Wira menarik Sonny dan berkata, Sonny, tadi dia sudah menamparkan dan menendangmu. Sekarang, giliranmu balas dendam. Ah, nggak perlu. Meskipun Dodi memang kuat, Sonny tetap tidak berani memukul preman besar itu. Setelah mendengar penolakan Sonny, Wira berkata dengan serius, kita nggak cari masalah, tapi kita juga nggak takut dapat masalah. Kamu harus pukul dia balik supaya kelak dia nggak berani cari masalah sama kamu lagi. Kalau kamu sopan sama dia, dia pasti kira kamu takut sama dia dan bakal menindasmu lagi. Cepat pukul dia, kalau nggak, jangan ikut aku lagi. Para pedagang ikan yang sebelumnya sudah dirugikan pun tergerak hatinya. Baik, setelah memikirkan tamparan dan tendangan yang diterimanya tadi, amarah Sonny pun melonjak. Saat dia baru mengangkat tangannya, Iwan malah berkata dengan dingin, Nak, kamu tahu aku siapa? Aku ini bawahan petugas patroli dari pengadilan daerah. Kalau kamu berani pukul aku, jangan harap kamu bisa keluar dari tempat ini. Setelah mendengar ucapan Iwan, amarah Sonny langsung sirna. Dia pun menurunkan kembali tangannya. Namun, Wira berkata dengan serius, pukul saja. Aku bakal lindungi kamu. Masalahnya sudah menjadi seperti ini. Meskipun Sonny tidak memukulnya, Iwan juga tidak akan melepaskan mereka. Mereka harus membuat Iwan kehilangan wibawanya agar dia tidak bisa bertindak seenaknya lagi di pasar timur. Wira akan memikirkan konsekuensinya lagi nanti. Setelah melihat tatapan mata Wira yang tegas, Sonny pun memberanikan diri untuk menamparkan dan menendang Iwan. Setelah itu, kemuraman dalam hatinya langsung sirna. Ah! Iwan berteriak kesakitan sambil meringkuk. Saat melihat Iwan yang diperlakukan seperti itu, ketakutan di dalam mata para pedagang ikan di pasar timur pun berubah menjadi amarah. Patroli sudah datang. Setelah mendengar hal itu, semua orang pun gempar. Bab 9. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dari kejauhan. Dia mengenakan topi hitam dan seragam biru yang dipadu dengan rompi merah. Di bagian tengah rompi itu terdapat tulisan, patroli. Dia mengenakan sepatu bot, di pinggangnya juga bergantung sebilah golok. Pria itu tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak pendek. Dia terlihat seperti orang cerdik pada umumnya. Namun, kemunculannya langsung membuat seluruh pasar timur menjadi hening. Semua amarah yang terukir di wajah setiap pedagang langsung sirna dan digantikan dengan seulas senyum menyanjung. Pria parubaya itu adalah petugas patroli pasar timur. Namanya Eko Makmur. Status seorang petugas patroli tidak termasuk tinggi di ibu kota provinsi. Akan tetapi, para penduduk juga tidak berani menyinggungnya. Di ibu kota provinsi, jabatan yang berpangkat tinggi adalah patih, pejabat sipil dan jenderal militer. Selebihnya yang tidak berpangkat adalah hakim, patroli, panitera dan sebagainya. Mereka biasanya disebut pejabat. Meskipun para pejabat ini tidak berpangkat, mereka termasuk bagian pemerintahan dan bergaji tinggi. Posisi mereka biasanya dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Setiap pejabat memiliki puluhan bawahan yang membantu mereka menangani tugas dari pemerintah. Para pejabat tidak memberi imbalan kepada anak buah mereka. Jadi, para bawahan ini harus mendapatkan keuntungan sendiri pada saat menjalankan tugas.
Keuntungan besar yang didapatkan para bawahan ini harus dibagikan kepada pejabat, sedangkan keuntungan kecil dapat dibagi oleh mereka sendiri. Iwan adalah bawahan Eko. 70% keuntungan yang didapatkan Iwan dari pedagang ikan akan dibagikan kepada Eko. Sementara 30% sisanya akan dibagi Iwan dengan 8 anak buahnya. Saat melihat bawahannya tersungkur di lantai, Eko tidak langsung datang menghampiri mereka. Dia berdiri di tempat untuk mengamati mereka terlebih dahulu, lalu baru berjalan ke depan gerobak. Tadi, Danu dan Dodi tidak merasa takut saat menghadapi 9 preman. Namun, mereka malah langsung ketakutan saat melihat Eko. Sony juga takut hingga gemetaran, sedangkan Hasan hanya mengerutkan keningnya tanpa mengatakan apapun. Wira mengerti kenapa mereka berempat bereaksi seperti itu. Di mata para penduduk desa, mereka tidak mampu menyinggung hakim, patroli dan pejabat-pejabat kecil lain yang berhubungan dengan kantor pemerintahan daerah. Pak Eko, begitu melihat bosnya datang, Iwan buru-buru mengadu, kamu harus membantuku menegakkan keadilan. Aku datang ke pasar timur untuk membeli ikan, tapi kelima orang ini malah memukuliku sampai begini. Cepat tangkap mereka ke pengadilan daerah. Sembarangan, Dodi yang tidak sabaran sudah tidak bisa menahan diri. Dia langsung berkata, jelas-jelas kami yang datang untuk menjual ikan, tapi kamu malah mau memeras kami dengan meminta 20% keuntungan. Itu sudah lebih tinggi 10% dari pajak yang harus kami bayar. Sekarang, kamu malah fitnah kami lagi. Sepertinya aku harus menghabisimu hari ini. Begitu mendengar ucapan Dodi, Iwan langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Eko. Dia sudah merasakan kehebatan Dodi tadi. Sebelum Dodi sempat bertindak, Danu pun menahannya. Saat melihat situasi ini, tidak ada orang yang berani bersuara. Mereka hanya menatap Eko dalam diam. Eko mengamati Wira, lalu bertanya, kamu itu pelajar? Wira mengangguk. Eko pun bertanya lagi, kamu punya prestasi? Wira melaporkan nilainya, waktu di tahun makmur kedua, aku dapat peringkat ketiga. 5 tahun yang lalu, Raja baru Kerajaan Nuala naik jabatan. Tahun jabatannya disebut Tahun Makmur. 2 tahun setelah Raja baru menjabat, pemilik tubuh sebelumnya mengikuti ujian sarjana yang menerima 20 orang pelajar dari provinsi kecil. Pemilik tubuh sebelumnya menduduki peringkat ketiga dalam ujian itu. Pada zaman ini, pelajar yang berprestasi memiliki beberapa hak istimewa. Ternyata kamu itu seorang cendekiawan. Aku Eko Makmur, petugas patroli dari pengadilan daerah. Eko yang tadinya terlihat serius pun tersenyum dan menyanjung Wira. Kemudian, dia langsung berbalik dan menamparkan Iwan. Iwan langsung tercengang hingga tidak merasakan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dasar preman, beraninya kamu menindas seorang cendekiawan. Hari ini, aku bakal bawa kamu ke pengadilan daerah supaya kamu dihukum. Eko pun langsung menyeret Iwan pergi. Preman-preman lainnya juga mengikuti mereka dengan patuh. Bukannya Iwan itu bawahan Eko. Kenapa Eko malah menangkapnya? Soalnya yang Iwan ganggu itu seorang cendekiawan. Eko pasti takut cendekiawan itu menghukum keluarga mereka abis jadi pejabat tinggi. Jadi, dia pura-pura menghukum Iwan dulu. Ah, ternyata pemuda itu seorang cendekiawan. Tapi kenapa dia jadi pedagang? Memangnya tadi kamu nggak dengar? Dia punya utang. Begitu Eko pergi, suasana di pasar timur menjadi ramai kembali. Wira masih sedikit tertegun. Dia tidak menyangka ternyata reputasinya sebagai seorang pelajar cukup berguna juga. Setelah tersadar dari keterkejutan, mereka berlima pun mulai menjual ikan. Eko menyeret Iwan keluar dari pasar timur. Setelah keluar dari pasar timur, dia pun menendang Iwan lagi. Iwan langsung berdiri dan buru-buru menyanjung Eko, Pak Eko, dia cuma seorang pelajar, masih belum jadi sarjana. Perjalanannya untuk menjadi pejabat masih jauh. Kenapa kita harus takut padanya? Sebelum Iwan menyelesaikan kalimatnya, Eko menamparnya lagi. Dasar tolol, dia sudah terpilih menjadi pelajar di usia 15 tahun, itu berarti dia sangat berbakat. Orang seperti ini cepat atau lambat pasti bakal jadi sarjana. Kalau sudah jadi pejabat besar, dia pasti bisa dengan gampang menghukummu. Orang paling mengerikan di dunia ini adalah cendekiawan. Cuman orang bodoh kayak kalian yang merasa cendekiawan itu mudah ditindas. Anak yang tidak sabaran itu bisa menghajar 9 orang sendirian. Dia jelas adalah orang yang berlatih bela diri. Orang yang menarik anak yang tidak sabaran itu juga pasti jauh lebih hebat darinya. Orang yang paling mengerikan adalah pria parubaya yang memiliki tatapan tajam itu. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan dari seorang Algojo. Dia pasti juga bukan orang biasa. Jika Eko ingin menghadapi ketiga orang itu, dia juga belum tentu berhasil bahkan dengan mengerahkan seluruh anak buahnya. Bisa gawat jika masalah ini jadi besar dan diketahui pemimpin kabupaten. Sebagai pejabat kecil, Eko paling jelas orang seperti apa yang bisa ataupun tidak bisa disinggung. Setelah mendengar ucapan Eko, Iwan buru-buru berkata sambil tersenyum, Pak Eko benar. Tapi gimana kalau kelak mereka masih terus berjualan ikan di pasar timur? Kita nggak boleh kehilangan keuntungan sebesar ini. Tentu saja nggak boleh.
Eko memicingkan matanya, lalu berkata, hari ini, kamu sudah dikalahkan mereka, kamu nggak bakal bisa menekan para pedagang itu lagi. Untuk sementara, ganti bos saja dulu. Nanti kalau ada kesempatan, kamu boleh menjabat lagi. Nggak perlu ambil keuntungan dari kelompok cendekiawan itu, tapi suruh mereka jangan umbar-umbar hal ini ke orang lainnya. Eko merasa orang-orang ini pasti sudah berusaha keras untuk menangkap segerobak ikan itu. Lagi pula, cuacanya sudah makin dingin, ikan juga akan makin sulit ditangkap. Jadi, Eko merasa tidak mengambil keuntungan dari mereka juga tidak akan merugikan dirinya. Baik, Pak Eko, Iwan menunduk dengan tidak rela. Bos yang sudah turun pangkat mana mungkin bisa naik pangkat lagi. Lagi pula, bos pengganti juga tidak begitu mudah dicari. 13.760 gabak. Ikan yang masih hidup sangat mudah dijual. Belum sampai 2 jam, ikan di gerobak mereka hanya tersisa 2 ekor yang besar dan 10 ekor yang kecil. Itu juga merupakan penghasilan bersih yang mereka dapat setelah membayar pajak. Ini adalah pertama kalinya Sony, Danu dan Dodi melihat uang yang begitu banyak dalam hidup mereka. Mata mereka langsung berbinar. Namun, Hasan malah menggeleng sambil mengerutkan keningnya. Jumlah yang kita dapat ini masih belum setengah dari 40.000 gabak. Ketiga orang itu langsung tersadar dan berkata dengan cemas, jadi gimana? Kita sudah nggak sempat tangkap ikan lagi. Hari ini hari terakhir bayar utang. Wira juga tersenyum masam. Dia awalnya mengira penjualan ikan yang masih hidup paling tidak bisa menghasilkan 20-30 ribu gabak. Alhasil, harga penjualan di kerajaan Nuala masih belum mencapai harapannya. Cuman bisa pinjam uang dulu. Hasan menghela napas, lalu berkata, aku masih punya 3.000 gabak. Kalau kita pinjam sama para kerabat, seharusnya bisa terkumpul 10.000 gabak. Penduduk desa sangat miskin, tidak banyak orang yang bisa mengumpulkan 3.000 gabak. Sony berkata sambil menggertakkan giginya, coba aku cari Kak Surya buat pinjam uang. Sekarang, kita sudah punya teknik rahasia tangkap ikan. Biarpun kita nggak kasih tahu mereka caranya, asalkan kita bisa menjanjikan sedikit keuntungan, dia mungkin bisa pinjamin sekitar 5,000 sampai 6,000 gabak. Dengan begitu juga masih kurang 10.000 gabak. Danu menatap Wira dan berkata, Kak Wira, gadai saja gelang kakak ipar. Kita sudah punya teknik rahasia tangkap ikan. Kita bisa dapatkan kembali gelangnya dalam beberapa hari dengan membayar tambahan sedikit bunga. Nggak perlu, aku masih punya cara lain. Wira menggeleng, lalu lanjut berkata, sekarang, kalian ke pasar selatan dan beli barang-barang yang kusuruh kalian beli pakai uang ini. Abis itu, pergi ke toko besi keluarga Salim, di pasar utara untuk cari aku. Dari awal, Wira memang tahu dia tidak bisa mendapatkan 40.000 gabak dari hasil menangkap ikan sehari. Setelah mendengar Wira ingin membeli barang, keempat orang itu langsung terkejut. Sony berkata dengan bingung, Paman Hasan, lihat, uang membayar utang sudah nggak cukup, tapi Wira malah mau belanja lagi. Apalagi semua yang dia suruh beli itu makanan, pakaian dan barang sekunder lain yang nggak penting. Dia mulai boros lagi. Ucapan Sony membuat Dodi marah. Sony, dasar nggak punya hati nurani. Kak Wira sudah membelikanmu dan kakak pakaian dan sepatu, tapi kamu malah mengatainya. Sony mengeluh, aku cuman khawatir dia nggak bisa bayar utang. Danu yang dewasa pun berkata, ayah, kenapa Kak Wira membelikanku dan Sony pakaian yang serupa? Hasan menjawab, ikuti saja kata Wira. Dia itu orang yang punya banyak ide. Dia menyuruh kita melakukan ini pasti ada artinya. Patuhi saja perintahnya. Bab 10. Wira tiba di toko besi keluarga Salim di Pasar Utara. Ini adalah toko besi paman pemilik tubuh sebelumnya. Saat berumur sekitar 10 tahun, pemilik tubuh sebelumnya tinggal di rumah pamannya ini untuk belajar. Istri pamannya sudah meninggal saat persalinan. Jadi, paman dan putrinya hanya bisa bergantung pada satu sama lain. Mereka bersikap sangat baik terhadap pemilik tubuh sebelumnya. Namun, pamannya menentang pernikahan pemilik tubuh sebelumnya dengan Wulan 3 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, ada rumor bahwa keluarga Linardi akan dilenyapkan. Pamannya khawatir pemilik tubuh sebelumnya akan terlibat masalah. Akan tetapi, pemilik tubuh sebelumnya malah tidak mendengar nasihat pamannya. Alhasil, hubungan mereka pun menjadi dingin. Saat menikah, pemilik tubuh sebelumnya bahkan tidak mengundang pamannya. Selama 3 tahun terakhir, dia juga tidak pernah mengunjungi pamannya. Saat tiba di depan toko besi yang tidak asing itu, Wira pun berjalan masuk. Siapa? Terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Kemudian, seorang gadis berjalan keluar. Saat melihat Wira, dia langsung tercengang. Setelah beberapa saat, dia baru berkata dengan cemberut, sudah punya istri langsung lupain pamannya. Dasar durhaka, masih ingat datang kemari. Gadis itu berumur sekitar 17-18 tahun. Wajahnya kecil, rambutnya diikat model kucir kuda. Dia tidak terlalu tinggi, sedangkan wajahnya dihiasi beberapa bintik hitam. Matanya besar dan jernih, giginya juga rapi. Dia terlihat cantik dan manis. Setelah mendengar ucapannya, Wira tidak marah. Dia malah berkata sambil tersenyum, Lestari, paman di mana?
Gadis itu adalah adik sepupu Wira, Lestari Salim. Dia sudah membantu ayahnya mengelola keuangan di rumah sejak kecil. Jadi, dia sangat jago berhitung. Selain itu, dia juga bermulut tajam. Sejak kecil, pemilik tubuh sebelumnya sudah sering adu mulut dengannya. Dia pergi memilih batu bara. Bentar lagi juga balik. Setelah mengamati Wira sejenak, Lestari berkata dengan muram, "Dengar-dengar, abis nikah, kamu asyik foya-foya dan sudah habiskan semua kekayaan yang diwariskan paman dan bibi. Rumor itu benar, jangan bohong." Wira tersenyum ringan sambil mengangguk. "Dasar kamu ini, semuanya bilang kalau kakak ipar itu wanita tercantik sekabupaten, tapi kamu malah bertindak sembarangan di luar. Apa sebenarnya yang kamu pikirin? Sudah dipelet orang." Setelah memarahi Wira, Lestari pun mengganti topik pembicaraan. "Aku sudah malas mengatai orang nggak berperasaan sepertimu. Sudah makan belum? Mau ku masakin sesuatu?" "Nanti saja." Setelah mendengar ucapan Lestari, Wira langsung terkejut dan menggeleng dengan rasa bersalah. Tiba-tiba, seorang pria kekar yang menjinjing dua keranjang batu bara berjalan masuk. Saat melihat Wira, pria itu langsung meletakkan keranjang berisi batu bara dan buru-buru menghampiri Wira dengan gembira. "Wira, akhirnya kamu datang juga." Orang itu adalah paman pemilik tubuh sebelumnya. Namanya Suryadi Salim. Dia sangat menyayangi pemilik tubuh sebelumnya seperti putra kandungnya sendiri. Namun, pemilik tubuh sebelumnya masih belum dewasa. Setelah melihat pamannya, Wira membungkuk sambil berkata, "Paman, maafkan aku. Dulu, aku nggak ngerti soal kekhawatiranmu. Aku sudah salah. Cepat bangun." Suryadi buru-buru memapah Wira, lalu berkata dengan berlinang air mata, "Paman juga salah. Sebagai orang dewasa, seharusnya aku tetap pergi mengunjungimu meski kamu nggak datang jenguk aku. Tapi sekarang sudah nggak masalah. Lestari, cepat pergi beli 1/4 kilo daging sapi untuk Wira. Dengar-dengar, ada yang jual ikan yang masih hidup juga di pasar timur, pergi beli seekor untuk kakakmu ini. Harga daging sapi setengah kilo 100 gabak, 1/4 kilo sudah mau 50 gabak. Harga seekor ikan segar setengah kilo 80 gabak, yang sekilo seekor sudah mau 160 gabak. Ditambah dengan bahan lainnya, cuman makanan untuk dia seorang sudah menghabiskan 300 gabak. Ayah, dia sudah nggak datang jenguk kamu selama 3 tahun, tapi kamu malah begitu senang begitu dia datang minta maaf." Begitu mendengar ucapan ayahnya, Lestari langsung cemberut. Dia dengan cepat menghitungkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjamu Wira, tetapi tetap bangkit sambil menjinjing keranjang sayur. Wira buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Lestari, jangan beli sayur dulu. Aku butuh bantuanmu." Lestari langsung cemberut. "Kamu butuh bantuan apa? Dengar-dengar kamu sudah pinjam uang sama orang. Apa kamu datang cari kami karena nggak bisa bayar utang?" Lestari, setelah memelototi putrinya, Suryadi bertanya pada Wira, "Wira, maafkan paman nggak mengawasimu baik-baik selama beberapa tahun ini, kamu jadi terjerumus ke jalan yang salah. Jangan takut, abis bayar utangnya, jadilah orang yang baik ke depannya. Kamu utang berapa? Paman punya sedikit simpanan, kamu boleh pakai dulu untuk bayar utang." "Ayah, itu uang yang kusimpan supaya kamu bisa menikah lagi dan melahirkan anak untuk meneruskan keluarga kita." Setelah mengucapkan hal itu, Lestari dipelototi ayahnya lagi. Dia pun berkata dengan cemberut, "Kamu cuman sayang dia. Aku memang punya sedikit utang, tapi aku bisa bayar sendiri. Paman, Lestari, aku butuh kalian persiapkan beberapa barang untukku. Makin cepat makin bagus." Wira pun menyebutkan semua barang-barang yang diperlukannya. "Panci besi, corong, lumpur kuning, panci besar. Kamu perlu itu semua buat apa?" Setelah mendengar benda-benda yang diperlukan Wira, Lestari pun bertanya dengan kebingungan. Namun, kedua orang itu segera mempersiapkannya. Tidak lama kemudian, Hasan, Sony, Danu dan Dodi tiba di depan toko besi keluarga Salim. Mereka berempat berdiri di depan pintu dengan canggung. Suryadi buru-buru mempersilakan mereka masuk. Saat melihat barang bawaan mereka, Suryadi berkata dengan terkejut, "Mau datang ya datang saja, buat apa bawa begitu banyak barang? Harga setengah kilo gula mentah sudah 100 gabak. Ini setidaknya ada sekitar 20-25 kilo, harganya paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kotak cendana sebesar ini paling nggak 1.000 gabak, 2 biji sudah 2.000 gabak. Selembar sapu tangan sutra ini 500 gabak, 2 lembar sudah 1.000 gabak. Jubah sutra dan sepatu bot dari toko penjahit keluarga Solia paling nggak 1.500 gabak. Giok ini paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kantong wewangian ini 2.000 gabak. 2 ekor ikan besar dan 10 ekor ikan kecil ini masih hidup. Beratnya paling nggak 15 kilo, bisa dijual sekitar 900 gabak." Setelah melihat barang-barang yang dibawa Hasan dan yang lainnya, Lestari langsung menyebutkan semua harga-harganya. Keempat orang itu pun menatap Lestari dengan terkejut. Semua barang yang mereka beli harganya kurang lebih sama dengan harga yang disebut Lestari. Lestari benar-benar hebat. "Wira, kamu toh nggak punya begitu banyak uang. Buat apa kamu bawa begitu banyak barang kemari?" Entah apa yang dipikirkan Lestari sehingga dirinya tiba-tiba tersipu.
Kami yang tangkap ikannya kemarin. Sebagian besar sudah terjual, sisanya ini untuk kamu dan paman. Kemudian, Wira mengalihkan topik pembicaraan. Gula mentah ini bakal kuproses lagi buat dijual. Selebihnya, lihat saja nanti. Cepat masak dulu, kami semua belum makan. Cepat pergi masak, aku pergi beli daging dulu. Selesai berbicara, Suryadi pun pergi dengan membawa keranjang sayurnya. Sementara Lestari langsung masuk ke dapur untuk memasak. Wira pun memberi perintah kepada Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Danu ditugaskan menutup pintu toko, sedangkan Dodi ditugaskan mencuci corong yang mereka beli tadi. Sony mengaduk campuran lumpur kuning dan Hasan menyalakan api untuk panci besar. Keempat orang itu sangat penasaran apa yang mau dilakukan Wira. Tidak lama kemudian, Suryadi pulang dari berbelanja sayur. Situasi di hadapannya membuatnya terkejut. Begitu api menyala, Wira menuangkan 3 bungkus gula mentah ke panci. Setelah gulanya mencair, dia langsung berkata, "Sony, cepat masukkan cairan lumpur kuningnya." Hah, Sony langsung terkejut. "Wira, yakin mau tuang? Gula di dalam panci ini paling nggak 1,5 kilo. Kalau sudah tuang campuran lumpur kuning ke dalam, gulanya sudah nggak bisa dimakan lagi. Kita bakal rugi 1000 gabak." Hasan dan Danu juga terkejut. Jika lumpur kuning dituangkan ke dalam sirup gula akan terbuang sia-sia. Wira langsung mendesak, "Tuang saja. Kalau nggak, gulanya benar-benar bakal terbuang sia-sia." Setelah mendengar ucapan Wira, Sony langsung mengulurkan tangannya dengan gemetar. "Jangan tunda lagi, ikuti saja perintah Kak Wira." Meskipun Dodi juga heran, dia langsung maju dan menuangkan seember cairan lumpur kuning itu ke dalam panci. Dia tidak tahu apa yang ingin Wira lakukan, tetapi dia akan mematuhi semua perintah Wira mulai sekarang. Begitu cairan lumpur kuning dituang ke dalam cairan gula, Wira langsung mengaduk dengan cepat. Lumpur kuning dan cairan gula pun menyatu. Tepat pada saat ini, Lestari berjalan keluar untuk menyuruh kelima orang itu makan. Setelah melihat keadaan itu, dia buru-buru berlari ke dapur dan berteriak, "Ayah, Kak Wira menuangkan cairan lumpur kuning ke dalam gula mentah." Suryadi langsung terkejut. "Wira toh nggak bodoh. Kenapa dia menyia-nyiakan barang seperti itu? Coba pergi lihat." Bab 11. Lestari dan Suryadi buru-buru keluar. Mereka melihat Wira mengangkat panci itu, lalu menuangkan campuran cairan gula dan lumpur kuning ke dalam corong yang dilapisi jerami. "Ayah, lihat," ujar Lestari dengan cemberut. Suryadi juga melihat situasinya dengan kaget. Larutan gula itu mengalir turun melalui corong dan mulai terpisah. Tidak lama kemudian, bagian atas mengkristal menjadi gula putih, bagian tengah membentuk gula coklat dan bagian paling bawah adalah ampas gula mentah. "Gula coklat dan gula putih," seru Lestari dengan terkejut. Harga gula mentah paling murah, 100 gabak per setengah kilo, sedangkan harga gula coklat 300 gabak per setengah kilo. Di pasar, belum ada yang menjual gula putih. Perbandingan warna lapisan gula itu adalah 50% gula putih, 30% gula coklat dan 20% ampas gula mentah. Dengan perbandingan seperti itu, gula coklat yang didapat sudah bisa menutupi modal gula mentah. Sementara penjualan gula putih sudah benar-benar murni keuntungan. Suryadi, Hasan, Danu dan Sony sangat kaget. Mereka tidak mengerti kenapa gulanya bisa berubah menjadi begitu. Dodi langsung bertanya, "Kak Wira, kenapa cairan lumpur kuning yang digabungkan dengan cairan gula mentah bisa jadi gula putih dan gula coklat?" Semua orang sangat penasaran. Wira pun menjelaskan dengan sederhana, di dalam gula mentah, ada kotoran dan pigmen. Cairan lumpur kuning bisa mengabsorsi kotoran dan pigmen itu sehingga muncul gula putih dan gula coklat. Produksi gula di kerajaan Nuala masih belum sempurna. Gula yang dipakai mereka adalah gula mentah yang didapatkan dari tebu. Ada juga sebagian kecil orang yang menggunakan abu kayu atau putih telur bebek untuk membuat gula coklat. Cara menggunakan lumpur kuning untuk memurnikan gula baru ditemukan di zaman berikutnya. Wira memiliki gelar doktor di bidang kimia. Jadi, dia tahu jelas mengenai prinsip-prinsip yang terlibat dalam proses tingkat rendah ini. Pigmen, kotoran, mengabsorsi. Tidak ada orang yang mengerti apa yang dikatakan Wira. Wira mengambil sedikit gula putih itu, lalu berkata, "Coba cicip." Keenam orang itu mengelilingi corong, lalu mengambil sedikit gula putih dan mencobanya. Mata Lestari langsung berbinar setelah mencicip gula putih itu. Manis banget, lebih manis dari gula mentah dan gula coklat. Lebih manis dari gula coklat. Sony menambahkan dengan serius, seolah-olah dia pernah memakan gula coklat. Gula termasuk barang sekunder, penduduk desa tidak sanggup membelinya. Mereka hanya bisa memakan sedikit gula mentah saat mengunjungi para kerabat pada tahun baru. Sementara gula coklat adalah makanan orang kaya. Aku hanya pernah makan gula mentah. Gula putih ini jauh lebih manis daripada gula mentah. Apa yang dibilang Dodi adalah kenyataan, dia bukan sedang sok tahu seperti Sony. Suryadi, Hasan dan Danu juga mencoba gula coklat untuk membandingkannya. Setelah itu, mereka langsung mengangguk dengan penuh semangat. Gula putih memang lebih manis, tetapi manfaatnya tidak sebagus gula coklat.
Wira melirik Lestari, lalu berkata, waktu perempuan butuh tambah darah, lebih bagus kalau minum air gula coklat. Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung malu. Dia memelototi Wira dan memarahinya, "Cih, bajingan." Suryadi dan Hasan berdeham, sementara Danu, Dodi dan Sony hanya melongo. Dodi bertanya lagi, "Kak Wira, dari mana kamu tahu cara ini?" "Memangnya masih perlu tanya?" Sony berkata dengan yakin, "Wira pasti belajar dari buku." "Pintar." Wira mengacungkan jempolnya pada Sony. Tindakan Sony sudah menyelamatkan dirinya dari mengarang alasan. "Dasar bodoh." Lestari langsung memutar matanya setelah melihat ekspresi bangga Sony. Jika di buku tertulis cara memurnikan gula putih pasti sudah dijual di pasaran. Mana mungkin harus menunggu hingga Wira yang memurnikannya. "Wira," Suryadi langsung bertanya ke intinya, "kamu berencana mau jual berapa gula putihnya?" Dodi mengelus kepalanya sambil berkata, "Kalau harga gula coklat sudah 300 gabak, gula putih yang lebih manis daripada gula coklat paling nggak harus dijual 400 gabak, kan?" Danu juga mengangguk. Penjualan gula putih dengan harga 400 gabak per setengah kilo sudah sangat menguntungkan. 400 gabak terlalu murah. Sony melambaikan tangannya dan langsung melontarkan harga tinggi, "Menurutku, paling nggak harus jual 600 gabak. Harganya harus lebih tinggi 2 kali lipat dari harga gula coklat." Suryadi dan Hasan menggeleng pada saat bersamaan, "Gula putih jauh lebih manis daripada gula coklat. Aku rasa 600 gabak masih terlalu murah. Seharusnya jual 800 gabak per setengah kilo." Di antara mereka, Lestari yang paling berani. "Aku rasa 800 gabak masih kemurahan. Gula putih tidak bisa dijual untuk orang biasa, tapi untuk orang kaya. Menurutku langsung jual 1000 gabak per setengah kilo." "Kak Wira, gimana menurutmu? Setengah kilo dijual 1000 gabak." Semua orang langsung merinding. "Kita makan dulu deh." Wira tidak menjawab. Jika Lestari juga hanya berani menjual 1000 gabak per setengah kilo, itu menandakan bahwa orang-orang ini masih terlalu sederhana. Makan siang mereka hari ini sangat mewah. Ada serabi, ikan rebus tahu, daging rebus wortel, telur goreng dan tumis kol bawang putih. Suryadi juga mengeluarkan sebotol arak buah. Danu, Dodi dan Sony langsung kegirangan. Sejak kecil, mereka belum pernah makan begitu banyak lauk ataupun minum arak. Wira hanya menyesap sedikit arak buah itu dan tidak menyentuhnya lagi. Rasanya terlalu pahit. Arak buah ini mengandung terlalu banyak tanin yang harus diuraikan dengan gliserin. Jika tidak, arak buah ini akan berdampak buruk bagi tubuh setelah dikonsumsi terlalu banyak. Namun, orang-orang di era ini tidak mengetahuinya. Bagi mereka, yang penting ada alkohol yang bisa diminum. Selesai makan, Wira mengajarkan poin-poin penting dalam pemurnian gula putih. Dari besarnya api yang digunakan untuk merebus gula, perbandingan air dan lumpur kuning sampai waktu yang tepat untuk menuangkannya ke dalam corong. Setelah kelima orang itu bisa melakukan seluruh prosesnya sekali tanpa kesalahan, Wira baru pergi mandi dan mengganti bajunya. Dia memakai jubah sutra yang dibeli tadi, di bagian pinggangnya tergantung tas wewangian dan giok putih. Dia juga memegang sebuah kipas kertas. Penampilannya itu membuatnya terlihat sangat mirip dengan putra dari keluarga kaya. Setelah melihat penampilan Wira, Lestari pun tercengang. Dia langsung tersipu dan memalingkan muka. Kemudian, dia berkata, "Bukannya cuma mau jual gula. Buat apa kamu berpakaian begitu bagus? Memangnya bakal ada yang beli jualanmu? Kalau aku berpakaian kayak rakyat biasa, biarpun kita menjual gula putihnya ke toko gula, mereka juga bakal berusaha keras untuk turunin harganya." Wira menoleh ke arah Lestari, lalu lanjut berkata, "Kamu bantu aku dulu dengan pura-pura jadi pembantuku." "Jadi pembantumu?" Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung berkacak pinggang. "Wira, kamu jangan dikasih hati minta jantung." Wira berkata sambil mengangkat alisnya, "Gimana kalau imbalannya gelang giok, sepasang anting perak dan 1 jepit rambut perak?" "Sepakat." Lestari langsung berlari ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Wira berteriak lagi, "Danu, Sony, cuci muka kalian dulu. Abis itu, pakai ini." Danu dan Sony buru-buru menghampiri Wira, lalu mengganti pakaian mereka yang sudah bau amis ikan dengan pakaian dan sepatu baru. Dodi sangat iri setelah melihatnya. Dari kecil sampai besar, dia selalu memakai pakaian yang lusuh. Dia belum pernah sekalipun memakai pakaian sebagus yang dipakai Danu dan Sony sekarang. Sony yang baru pertama kali memakai pakaian sebagus itu juga sangat senang. Dia pun mulai berjalan dengan penuh percaya diri. Sementara Danu juga terlihat bergaya. Tidak lama kemudian, Lestari juga sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia berdandan tipis dan memakai sedikit perhiasan. Setelah melihat penampilan Lestari, Wira merasa kecantikan Lestari sudah hampir mengimbangi kecantikan Wulan. Danu, Dodi dan Sony juga terpesona setelah melihat penampilan Lestari. "Ayo kumpul dulu, aku mau kasih tahu dulu apa yang harus kita lakukan nanti." Saat Wira menjelaskan rencananya, Danu, Sony dan Lestari pun melontarkan pertanyaan sesekali. Tidak lama kemudian, Suryadi, Hasan dan Dodi sudah selesai memurnikan semua gula mentah.
Gula mentah sebanyak 25 kilo menghasilkan sekitar 12,5 kg gula putih, 7,5 kg gula coklat dan 5 kg ampas gula. Kedua kotak cendana yang mereka beli sebelumnya digunakan untuk mengisi 10 kg gula putih yang akan dijual di pasar timur. 1,5 kg gula putih dan 2,5 kg gula coklat diberikan kepada Suryadi. Sisanya akan Wira bawa pulang ke dusun. Ketujuh orang itu dibagi menjadi dua kelompok untuk pergi ke pasar timur. Pasar timur sangat besar. Selain menjual ikan, daging, sayuran, hasil pertanian dan minyak, ada juga toko yang menjual makanan kering, makanan laut serta makanan manis. Wira memberikan 10.000 gabak kepada Suryadi, lalu menyuruhnya membawa Hasan dan Dodi pergi membeli barang yang diperlukan. Setelah menyewa sebuah kereta kuda, Wira dan Lestari duduk di dalam kereta. Danu mengendarai kereta, sedangkan Sony berjalan mengikuti kereta di samping. Mereka semua sangat gugup tetapi juga bersemangat. Mereka mengendarai kereta kuda itu ke toko gula keluarga Suteja. Ini adalah toko milik keluarga Suteja yang merupakan keluarga berkuasa di Kabupaten Uswal. Bab 12. Kusir mengeluarkan sebuah balok penumpu dan menyuruh Lestari turun terlebih dahulu. Kemudian, dia baru memapah Wira untuk turun dari kereta. Danu dan Sony mengeluarkan dua kotak cendana dari dalam kereta. Saat melihat keempat orang itu memasuki toko, pegawai toko pun menyambut mereka dengan ramah, "Tuan, apa yang bisa aku bantu?" Setelah melihat reaksi pegawai toko, Danu dan Sony langsung mengerti maksud Wira menyuruh mereka berganti pakaian. Tadi pagi saat mereka berempat mau membeli barang, mereka bahkan sudah diusir terlebih dahulu sebelum mengatakan apa-apa. Sekarang, setelah melihat pakaian mereka, pegawai toko malah langsung bersikap sangat ramah. Wira berkata dengan penuh percaya diri, "Aku datang untuk cari pemilik toko, suruh dia keluar." "Namaku Hendra Suteja. Siapa namamu? Untuk apa kamu kemari?" Hendra Suteja, tuan ketiga keluarga Suteja yang gemuk itu berjalan turun dari lantai 2. Dia mengamati Wira terlebih dahulu, lalu melirik Lestari, Danu dan Sony. Kemudian, seulas senyum ramah muncul di wajahnya. Setelah melihat pakaian mereka yang bagus, Hendra langsung merasa Wira berasal dari keluarga yang sekaya keluarga Suteja. "Namaku Wira. Pak Hendra, dengar-dengar kamu itu pedagang makanan manis yang paling berpengalaman di Kabupaten Uswal. Aku punya sedikit barang langka. Entah kamu pernah lihat apa enggak?" Sebelum menunggu Hendra mempersilakannya duduk, Wira sudah langsung duduk. Sony menuruti perintah Wira untuk meletakkan kotak cendana yang dia pegang di atas meja, lalu kembali ke tempatnya. Setelah itu, Lestari pun maju dan membuka kotak cendana itu. Saat mengangkat sapu tangan yang menutupi kotak itu, dia membatin, "Kak Wira ngapain sih? Kenapa nggak langsung suruh Sony buka? Lagian, apa kegunaan sapu tangan ini?" Saat Lestari melangkah ke samping, Hendra yang melihat gula putih di dalam kotak itu langsung terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan berseru, "Kenapa kamu bisa punya begitu banyak lapisan gula?" Pada saat merebus gula mentah, kadang-kadang bisa terbentuk lapisan gula. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Di dalam kotak cendana yang sebesar ini, ada sekitar 4-5 kg lapisan gula. Hendra sangat penasaran dari mana Wira mendapatkannya. "Pak Hendra, itu bukan lapisan gula, melainkan gula kristal dari wilayah barat." Wira memutar matanya, seolah-olah sedang menghadapi orang desa, "Coba saja." Lestari membelalakkan matanya. Dia sangat terkejut saat melihat Wira yang mampu berbohong dengan begitu baik. Siang tadi, Wira baru memberitahu mereka bahwa itu adalah gula putih. Sekarang, dia malah memperkenalkannya sebagai gula kristal dari wilayah barat kepada Pak Hendra. Lestari merasa tindakan Wira sangat mengesalkan dan sombong. Sementara Danu dan Sony tetap terlihat cemberut sesuai perintah Wira. Gula kristal dari wilayah barat. Pak Hendra dengan hati-hati mengambil sedikit gula untuk mencicipinya. Setelah itu, matanya langsung berbinar. Gula ini jauh lebih manis daripada gula coklat dan juga terlihat jernih, memang cocok disebut sebagai gula kristal. Jika ada yang bisa memasok gula kristal untuk Hendra, dia bisa menjadi pedagang gula terbesar di Provinsi Jawali. Meskipun sangat menginginkannya, Hendra tetap berkata dengan tenang, "Apa kamu membawa gula kristal ini ke toko gula keluarga Suteja supaya aku bisa membantumu menjualnya? Tapi ini masih belum akhir tahun, bisnis gula masih belum begitu lancar." Dari pengalaman berdagangnya selama ini, Hendra tahu bahwa dia tidak boleh bersikap terlalu antusias meskipun sangat menginginkan sesuatu. Jika tidak, penjual akan menaikkan harganya. Sebaiknya dia berpura-pura untuk tidak menginginkannya. Jadi, orang lain yang akan memohon padanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. "Pak Hendra, bukan begitu. Aku cuma datang buat tanya harga, lalu aku masih mau pergi tanya pada Pak Saul. Abis pulang ke kota pusat pemerintahan, aku baru bakal buat keputusan." Wira membuka kipasnya, lalu bangkit. "Kalau Pak Hendra nggak mau, aku pamit dulu. Ayo, kita pergi ke toko gula keluarga Wibowo." Saat melihat sandiwara Wira, Lestari pun tersenyum kecil. Dia merasa akting Wira sangat bagus.
Jelas-jelas dia berasal dari Dusun Darmadi, tetapi malah mengatakan bahwa dirinya berasal dari kota pusat pemerintahan. Lagi pula, sekarang dia punya utang 40.000 gabak dan harus segera menjual gula agar bisa bayar utang. Namun, dia malah bertindak seolah-olah tidak mau menjualnya. Sementara Hendra, dia jelas-jelas sangat menginginkan gula ini, tetapi malah berpura-pura tidak menginginkannya. Mereka berdua sama liciknya. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony buru-buru maju dan menutup kotak cendana. Kemudian, dia mengangkat kotak itu dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum datang, Wira sudah berpesan kepada mereka untuk langsung mengikuti apapun perintahnya. Haish, Wira, aku toh nggak bilang nggak mau. Hendra langsung menahan Wira dan berkata, aku bakal beli gula kristal ini 1000 gabak per setengah kilo. Keluarga Wibowo juga menjual gula. Jika mereka mendapatkan gula kristal ini, bisnis mereka pasti menjadi jauh lebih baik daripada bisnis keluarga Suteja. Setelah mendengar ucapan Hendra, Lestari mendengus dalam hati. Tadi, dia yang mengestimasikan harga itu. Ternyata gula ini memang bisa terjual dengan harga setinggi itu. 1000 gabak. Wira melirik Hendra dengan tatapan merendahkan, lalu berkata dengan cemberut, minggir. Wira, aku salah. Gimana kalau 1.500 gabak? Enggak, gimana kalau 2.500 gabak? Hendra tersenyum sambil menaikkan harga. Saat melihat Wira masih tidak memedulikannya dan hendak pergi, dia pun berseru, baik, Wira. Aku nggak bakal dapat keuntungan. Anggap saja kita berteman, aku kasih 3.000 gabak per setengah kilo. Lestari memandang kejadian ini dengan gugup. Dia berharap Wira langsung setuju karena 3.000 gabak sudah lebih tinggi 3 kali lipat dari perkiraannya. Danu dan Sony juga sedikit lemas setelah mendengar harganya. Meskipun penduduk desa bercocok tanam dengan susah payah selama setahun, mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan 3.000 gabak. Namun, gula putih yang dihasilkan Wira ini malah bisa dijual 3.000 gabak per setengah kilogram. Aku nggak layak berteman sama Pak Hendra. Aku pamit dulu. Wira tersenyum dingin, lalu lanjut berjalan keluar. Wira, gimana pun juga, ini cuman makanan. Harga 3.000 gabak sudah sangat tinggi. Baiklah, aku nggak masalah rugi dikit. Gimana kalau 4.000 gabak? Hendra menaikkan harga lagi. Namun, saat melihat Wira yang tetap tidak menghiraukannya, dia pun berkata dengan kesal, Wira, gimana kalau 5.000 gabak? Ini harga tertinggi yang bisa kukasih. Kalau kamu masih nggak setuju, pergi saja ke toko gula keluarga Wibowo. Lihat berapa harga yang bisa mereka kasih. Lestari, Danu dan Sony sudah tercengang. Kali ini, Wira juga menghentikan langkahnya. Hendra mengira Wira sudah setuju. Dia pun mengeluh, Wira, meski gula kristal memang langka, gimana pun juga itu cuman makanan. Harga 5.000 gabak sudah sangat tinggi. Namun, Wira malah mencibir, Pak Hendra, kukira kamu itu pedagang paling berwawasan di Kabupaten Uswal. Tapi setelah dengar kata-katamu itu, sepertinya aku sudah salah. Hendra menghela napas, Wira, aku tahu kamu masih pengin harga yang lebih tinggi. Tapi gimana pun juga, itu cuman gula. Memangnya bisa dijual seberapa mahal? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu sanggup makan gula yang harganya 5.000 gabak per setengah kilo. Lestari menatap Wira dengan cemas. Dia benar-benar ingin mewakili Wira untuk setuju. Namun, Wira mencibir lagi, Pak Hendra, siapa yang bilang kalau gula kristal ini untuk dimakan? Hendra pun kebingungan, Wira, memangnya gula bisa digunakan untuk apa lagi selain dimakan? Lestari, Danu dan Sony juga terkejut dan mempunyai pertanyaan yang sama. Wira berkata sambil tersenyum sinis, ini adalah pertama kalinya gula kristal muncul di kerajaan Nuala, entah kapan baru bakal muncul lagi. Gula kristalnya cuman begitu sedikit, memangnya pemimpin kabupaten masih bisa mendapatkannya? Pejabat kelas rendah yang dapat gula kristal ini mana mungkin memakannya? Nggak peduli siapapun yang mendapatkannya, mereka bakal menghadiahkannya untuk atasan mereka. Orang yang menerima hadiah ini bakal mengingat orang yang menghadiahkannya. Sebab, ini adalah barang langka yang belum ada sebelumnya. Aku sudah begitu terus terang, apa Pak Hendra masih mau pura-pura bodoh? Wira tidak percaya pedagang berpengalaman ini tidak mengetahui seberapa berharganya barang langka seperti gula putih. Setelah maksud hatinya dibongkar Wira, Hendra pun berkata sambil tersenyum, aku benar-benar nggak pura-pura bodoh. Tapi, aku benar-benar nggak tahu cara jualnya tadi. Berhubung kamu sudah menjelaskannya, aku sudah tersadar. Aku nggak buka harga lagi deh. Kamu saja yang bilang mau jual berapa. Wira langsung berkata dengan lugas, setengah kilo 30.000 gabak. Lestari, Sony dan Danu langsung tercengang. Sepakat, Hendra menyetujuinya tanpa ragu. Kemudian, dia langsung pergi mengambil uangnya. Setelah Hendra pergi, Wira pun menghela napas. Haish, harga yang kubuka masih terlalu rendah. Setelah mendengar ucapan Wira, Lestari sangat ingin langsung memaki kakak sepupunya itu. Jelas-jelas Wira sudah untung banyak, tetapi dia masih mengeluh. Tidak lama kemudian, Hendra turun dengan membawa sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi batang emas dan perak yang totalnya 600.000 gabak.
Begitu melihat uang itu, Lestari langsung melongo, sedangkan Sony langsung lemas dan Danu menahan napasnya. Sony dan Danu belum pernah melihat koin emas dan perak. Biasanya mereka hanya menggunakan koin perunggu. Begitu melihat reaksi ketiga orang itu, Hendra langsung menoleh ke arah Wira. Wajar saja kalau para pelayan tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Namun, akan aneh apabila tuan mereka juga mempunyai reaksi yang sama. Bab 13. Simpan uangnya. Wira sama sekali tidak melirik uang di dalam kotak itu. Dia langsung bangkit dan melambaikan tangannya. Transaksi kita sudah selesai. Aku pamit dulu. Danu menerima kotak itu, sedangkan Lestari dan Sony berjalan di belakangnya. Wira, tunggu dulu. Hendra langsung mengejarnya dan bertanya, kapan kamu bisa sediakan gula kristal ini lagi? Itu tergantung keberuntunganku. Wira berkata sambil mengangkat alisnya, gula kristal pada dasarnya memang langka. Pedagang dari wilayah barat harus melalui wilayah bangsa Agrel sebelum sampai di kerajaan Nuala, sedangkan wilayah bangsa Agrel sangat berbahaya. Entah kapan mereka bakal datang lagi. Mungkin 3 bulan, mungkin juga setahun. Jadi, aku juga nggak bisa pastikan waktunya. Oh. Hendra berkata dengan hormat, kulihat kamu sangat berwibawa, kamu pasti berasal dari keluarga besar, kan? Apa kamu itu anak keluarga Darmadi dari kota Nagari? Kota Nagari juga merupakan kota pusat pemerintahan. Jaraknya sekitar 150 km dari tempat ini. Namun, tidak ada keluarga besar yang bermarga Darmadi di sana. Aku berasal dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Wira melambaikan tangannya dengan kesal, kalau Pak Hendra nyesal, batalkan saja transaksinya. Aku bisa bertransaksi dengan orang lain dan menjualnya seharga 1 juta gabak ke orang lain. Kota pusat pemerintahan Jagabu adalah kota perbatasan kerajaan Nuala dengan wilayah bangsa Agrel. Kabupaten Uswal termasuk yurisdiksi kota pemerintahan Jagabu. Jika ada orang dari wilayah barat yang mau masuk ke wilayah kerajaan Nuala, pemberhentian pertama mereka adalah kota pusat pemerintahan Jagabu. Hendra menanyakan semua pertanyaan itu untuk menguji Wira. Ini, Danu langsung mendorong kotaknya kepada Hendra. Wira sudah berpesan pada yang lainnya untuk langsung menuruti semua perintah Wira. Jadi, Danu pun langsung bertindak sesuai perintah. Namun, Hendra malah buru-buru mengadang di depan gula putih dan berkata, Wira, transaksi kita sudah selesai. Uang 600.000 gabak itu sudah jadi milikmu, sedangkan 10 kilo gula ini milik keluarga Suteja. Pelayan, antar Tuan Wira keluar. Pegawai toko langsung mempersilakan mereka keluar. Wira masuk ke kereta kuda dengan ekspresi dingin. Kemudian, keempat orang itu pun meninggalkan toko gula keluarga Suteja. Setelah melihat kereta kuda menjauh, ekspresi Hendra yang tadinya terlihat ramah pun berubah menjadi tajam dan tegas. Meskipun sikap Wira terlihat seperti putra keluarga kaya, Hendra tetap merasa ada yang aneh. Selain pakaian pelayan wanita itu, pakaian orang lainnya adalah pakaian baru. Di sisi lain, meskipun Wira mengenakan jubah sutra, kualitas giok dan tas wewangiannya sangat buruk. Kereta kuda yang mereka pakai juga seperti kereta kuda biasa. Jadi, Hendra tidak begitu percaya bahwa Wira berasal dari keluarga besar. Selain itu, gula tidak mudah diawetkan. Jika dibawa masuk dari wilayah barat yang jauh, gulanya pasti bisa sedikit meleleh. Namun, 10 kg gula kristal ini sama sekali belum meleleh. Hal yang terpenting adalah kota pusat pemerintahan Jagabu lebih makmur daripada Kabupaten Uswal. Kenapa Wira tidak menjual gula kristal ini di sana dan malah datang ke daerah kecil seperti ini? Keraguan-keraguan ini sudah melekat di benak Hendra. Dia memberi perintah kepada pegawainya, lalu pegawainya itu pun langsung keluar. Wah, emasnya banyak banget. Di dalam kereta, Lestari mengambil sebatang emas, lalu menggigitnya. Kemudian, dia pun berseru kegirangan, kalau bisa menghasilkan 600.000 gabak sehari, 10 hari sudah 6 juta gabak, sebulan 18 juta gabak, setahun sudah 216 juta gabak. Dalam 10 tahun, kita sudah bisa mengumpulkan miliaran gabak. Kak Wira, kamu sudah mau kaya raya. Wira menggeleng, dasar mata duitan. Untuk sementara, gula putih sudah nggak bisa dijual di Kabupaten Uswal. Lestari pun bertanya dengan terkejut, kenapa? Wira menjawab, tadi, Hendra nggak berhenti mengujiku. Aku rasa dia punya maksud lain. Lestari langsung tercengang, kenapa aku nggak merasa begitu? Wira menatap ke arah Danu yang duduk di depan, lalu berkata, Danu, coba lihat ada yang ikutin kita nggak? Lestari langsung cemberut, Kak Wira, transaksi kita sudah selesai, untuk apa Pak Hendra suruh orang ikuti kita? Begitu Lestari selesai bicara, Danu pun menjawab, Kak Wira, benar katamu. Pegawai toko Pak Hendra memang lagi ikuti kita. Mana mungkin, Lestari pun melihat keluar jendela. Setelah melihat memang ada pegawai toko gula yang mengikuti mereka dari jauh, dia pun tercengang. Wira berkata dengan suara yang berat, ini karena aku berlagak jadi putra keluarga besar. Lestari bertanya dengan bingung, gimana kalau kamu jual gula putih dengan status penduduk desa? Wira mendengus, mungkin mereka bakal langsung menangkapku, lalu menginterogasiku soal cara memurnikan gula putih.
Semua orang mengira bahwa orang yang melewati dimensi ke zaman kuno bisa menguasai dunia karena mempunyai keterampilan. Nyatanya, orang berkemampuan tinggi yang tidak mengerti kondisi pada zaman itu hanya akan dikendalikan orang. Mereka akan dianggap sebagai pencetak uang yang bisa dimanfaatkan dengan mudah. Nggak mungkin deh, Lestari berkata dengan ragu, keluarga Suteja terkenal baik dan dermawan di ibu kota provinsi. Wira menggeleng dan berkata dengan serius, Lestari, orang yang benar-benar baik hati nggak bakal sukses. Kamu nggak ngerti seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan dari pemurnian gula mentah menjadi gula putih. Kalau keluarga Suteja mengetahui teknik ini, mereka pasti bisa menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia. Mana mungkin Hendra melewatkan kesempatan untuk dapat keuntungan sebesar ini? Ini adalah pertama kalinya Lestari bertemu dengan masalah seperti ini. Dia pun menjadi takut dan bertanya, jadi, gimana ini? Danu dan Sony juga ketakutan. Ini pertama kalinya mereka merasa dunia ini jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Wira berpesan, kalau sudah pulang nanti, cepat habiskan semua gula putih itu. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Akhir-akhir ini, kamu juga jangan keluar rumah dulu. Kalau mau beli sayur, suruh Paman Suryadi saja. Nanti aku pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu saja untuk jual gula putihnya. Lestari langsung terkejut. Ini sudah cukup bahaya, tapi kamu masih mau pergi ke kota pusat pemerintahan. Wira terkekeh, lalu berkata, di tempat yang makin besar, uang makin mudah didapatkan. Di kota pusat pemerintahan, 10 kilo gula putih ini paling nggak bisa dijual sejuta gabak. Lestari langsung tergagap, sejuta gabak. Danu, hentikan mobilnya, beri pelajaran pada pegawai toko itu. Wira lanjut berkata, suruh dia sampaikan pada Pak Hendra. Kalau mau berbisnis dengan jujur, kelak kita pasti bisa kerja sama lagi. Tapi kalau dia punya niat buruk, jangan harap aku bekerja sama dengannya lagi. Tidak lama kemudian, pegawai itu kembali ke toko gula keluarga Suteja. Dia menunjukkan pergelangan tangannya yang bengkak dan menyampaikan pesan Wira. Setelah mendengar hal itu, ekspresi Hendra langsung menjadi sangat suram. 1 jam kemudian, setelah berbelanja dan mengembalikan kereta kuda, ketujuh orang itu berkumpul di depan gerbang kota. Melihat barang bawaan Wira yang begitu banyak, Suryadi pun panik. Lestari, kenapa kamu nggak nasihatin Kak Wira untuk jangan belanja begitu banyak? Utangnya masih belum lunas, loh. Lestari langsung menunduk dengan malu. Dia sudah berusaha menasihati Wira, tetapi Wira malah langsung membelikannya gelang, anting dan jepit rambut tanpa melakukan tawar-menawar. Wira juga membelikannya 2 set baju, sepatu dan bedak pipi merah yang sudah dia inginkan sejak lama. Bukan hanya begitu, Wira tentu saja juga berbelanja untuk orang lainnya. Wira memberikan sebuah tas kain kepada Suryadi. Paman, jangan salahkan Lestari. Sebagai kakak sepupunya, sudah seharusnya aku membelikannya sedikit hadiah. Ini pakaian dan sepatu untuk Paman. Nanti coba pakai cocok atau enggak. Hah, ada hadiahku juga. Ngapain kamu habisin uang beli semua ini untukku? Aku nggak kekurangan apa-apa kok. Suryadi menerima tas kain itu sambil tersenyum senang. Berapa banyak yang kamu habiskan? Apa masih cukup bayar utang? Kalau nggak cukup, Paman pinjamin uangnya. Sudah cukup kok, Paman. Waktunya sudah larut, kami pulang dulu ya. Wira melambaikan tangannya, lalu mengingati Lestari lagi, jangan lupa soal pesanku. Iya, jawab Lestari dengan kesal. Sepanjang perjalanan mereka tadi, Wira sudah mengingatkannya berkali-kali untuk tidak membocorkan cara pembuatan gula putih. Wira juga menyuruhnya untuk menyimpan gula itu dengan baik dan menghabiskannya secepat mungkin. Setelah berpamitan, Wira dan yang lainnya pun pulang. Suryadi menatap kepergian mereka, lalu bertanya pada Lestari setelah mereka sudah jauh, berapa hasil penjualan gula putih Wira? Kenapa dia bisa membeli begitu banyak barang? Lestari menjawab, 60.000 gabak. Sebelum Lestari sempat menyelesaikan kata-katanya, Suryadi sudah memotong, kalau gitu, yang tersisa setelah bayar utang juga cuma 20.000 gabak. Kenapa kamu nggak nasihati dia supaya nggak sembarangan belanja? Lestari melihat ke sekeliling, lalu berbisik, ayah, bukan 60.000 gabak, tapi 600.000 gabak. Apa? 600.000. Astaga, mana mungkin, ujar Suryadi dengan terbata-bata. Lestari lanjut berkata, ayah, ku kasih tahu deh. Kak Wira jago sandiwara, loh. Setelah mendengar cerita Lestari, Suryadi pun mengerutkan keningnya. Kenapa pakaian dan kain ini berat banget? Begitu melihat ke dalam, ternyata ada sebatang emas dan 2 batang perak yang terselip di dalam pakaiannya. Lestari pun terkejut. Tadi, mereka semua belanja bersama. Namun, Lestari tidak tahu kapan Wira memasukkan uang itu ke dalam tas kain ini. Suryadi juga terkejut, lalu berkata dengan berlinang air mata, Kak, Wira sudah besar. Dia sudah bisa menyayangi orang lain. Sayang sekali kamu sudah meninggal. Kalau enggak, kamu pasti bisa hidup bahagia.